Halo, assalamualaikum Mbah. Jumpa lagi bersama saya channel Audio Ngawi. Di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang fungsi dari input balance. Oke, sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke Mbah, kita lanjut ke videonya ya. Jadi di sini saya ada input balance. Nah, yang saya akan tanyakan ini yang akan saya terangkan ini bukan input balance-nya, tapi fungsi daripada input balance atau inbal ya. Jadi banyak pertanyaan dari teman-teman mengenai fungsi dari inbal itu sendiri. Nah, jadi inbal atau input balance itu adalah masukan input pertama ke amplifier. Jadi penguat pertama. Nah, jadi kan pasangannya seperti ini ya. Input dari inbal ini, inputnya ini itu dia ke sumber suara, sumber audio, bisa ke DVD, laptop, HP dan lain sebagainya. Nah, lalu output daripada inbal ini itu masuk ke in power. Nah, jadi ini inbal ini adalah pengolah suara pertama atau penguat suara pertama sebelum nanti dikuatkan kembali oleh amplifier. Jadi fungsi inbal itu yang antara lain untuk menguatkan sinyal atau menguatkan power yang gainnya kecil. Jadi misalkan teman-teman punya ya power amplifier yang gainnya kecil, maksudnya gainnya kecil itu dia kalau tanpa inbal itu suaranya suaranya tidak harus dibukanya, harus kenceng gitu loh, potensionya baru bisa kenceng. Kan ada ya power yang gainnya kecil seperti blazer dan lain sebagainya. Kalau blazer itu ya yang paling yang paling familiar dengan gain kecil itu blazer. Nah, itu dengan ditambahkannya input balance itu power akan gainnya semakin meningkat. Yang tadinya dibuka separuh sudah kenceng, ketika ditambah inbal dibuka seperempat itu sudah kencang. Karena apa? Karena inbal ini itu dia ada IC-nya, ada IC dan juga ada supply-nya, ada komponen aktif yang bisa menguatkan sinyal supaya lebih kuat. Nah, maka dari itu inbal atau input balance ini itu dia harus bagus. Karena apa? Karena ini nanti mempengaruhi kualitas suara yang dihasilkan. Kalau misalkan powernya bagus tapi inbalnya jelek, itu sinyal yang keluar dari inbal ini ya, dari out ini itu dia juga jelek, otomatis masuk ke power jelek dan hasilnya juga jelek seperti itu. Jadi inbal itu harus bagus. Kalau inbalnya bagus, output yang dikeluarkan di sini, sinyal yang dikeluarkan itu akan bagus, masuk ke power otomatis bagus dan suara yang dihasilkan juga bagus seperti itu. Jadi penting sekali untuk memilih input balance itu memilih yang bagus. Jadi fungsinya antara lain tadi sebagai penguat sinyal atau penguat gain ya. Lalu selanjutnya bisa juga dia untuk meredam noise terutama untuk power amplifier yang kabelnya panjang. Jadi misalkan teman-teman ya punya rentalan kan antara power sama speaker itu kan letaknya jauh ya, maksudnya kalau rental itu kan jauh antara operatornya sama speakernya itu untuk speaker buangannya. Nah, itu otomatis akan membutuhkan kabel yang panjang, kabel input. Jadi power itu harus dekat dengan speaker, karena kabel speaker itu harus pendek, kalau bisa sependek mungkin, karena kabel speaker kalau panjang itu bisa mengurangi watt dan juga lebih rawan suara noise ya. Jadi yang dipanjangkan itu kabel inputnya. Jadi misalkan speaker dan powernya biasanya di sebelahnya ya, dan kabel speakernya pendek. Nah, yang panjang itu kabel inputnya, jadi inputnya itu panjang. Nah, kabel input yang panjang itu
itu dia membutuhkan inbal. Jadi supaya sinyalnya tidak hilang kan panjang ya, kabelnya bisa puluhan meter, belasan meter. Nah itu supaya sinyalnya tidak menurun dan kualitas audionya tetap bagus, dan juga terhindar dari frekuensi liar. Karena kalau kabel panjang itu kan kita nggak tahu ya, misalkan kadang-kadang juga ada yang tergulung dan lain sebagainya lah. Nah fungsi inbal itu sebagai penguat itu tadi, dan juga mengurangi noise pada kabel yang panjang, input yang panjang seperti itu. Nah lalu fungsi yang lainnya juga bisa untuk memperbaiki suara amplifier ya, maksudnya supaya suara amplifier itu lebih bagus lagi. Jadi misalkan teman-teman punya power amplifier suaranya bagus ya, ditambah dengan input balen yang bagus, nah itu maka teman-teman akan menghasilkan suara output yang jauh lebih bagus lagi, seperti itu. Lalu untuk input balen atau inbal itu dia ada tiga ya, tiga inputnya, ada tiga, plus atau hot, ground, lalu min atau cool. Nah, jadi fasanya itu ada plus dan min ya, jadi yaitu tadi supaya bisa mengurangi noise-nya. Jadi ada plus dan min untuk sinyalnya itu, jadi sinyalnya ada dua, plus min dan juga ground. Saya belum punya osiloskop ya, kalau punya osiloskop itu bisa dilihat sinyalnya ya di osiloskop. Nah seperti itu. Jadi pemilihan inbal itu sangat penting ya bagi power amplifier. Jadi usahakan cari input balen itu yang bagus, kualitasnya yang bagus sekalian, karena supaya tidak merusak kualitas suara dari amplifier. Seperti itu. Harapan kita memakai inbal kan supaya kualitas amplifier lebih bagus ya. Nah kalau inbalnya kurang bagus ya sia-sia gitu. Jadi usahakan pakai inbal yang bagus agar hasil suara yang dihasilkan juga bisa lebih bagus lagi, seperti itu. Jadi misalkan teman-teman ya sudah, kan ini power supercell simetris, misalkan pakai inbal, lalu gainnya kebesaran. Nah itu tinggal diturunkan saja gain powernya, yang diturunkan itu gain powernya, jadi supaya suaranya lebih bagus. Nah kita tinggal cari R gainnya saja, ini kan 33K ya. Nah itu tinggal kita turunkan misalkan 22K atau berapa terserah, supaya suaranya bisa lebih balance, lebih mantap lagi. Karena kalau pakai inbal ini itu dia gain pasti akan naik, seperti itu. Jadi sinyal yang keluar dari sini ya, dari inbal ini, itu kalau sinyalnya bagus, tidak cacat, masuk ke sini juga akan bagus, dan suara yang dihasilkan juga bagus. Tapi kalau sinyal yang di sini yang dikeluarkan cacat, mau sebagus apapun amplifiernya itu suara juga tetap akan jelek. Nah sudah jelas ya. Jadi fungsi dari inbal itu ada banyak, antara lain sebagai menguat gain agar suara yang dihasilkan semakin bagus, lalu menghilangkan noise juga, dan lain sebagainya, banyak. Antara lain garis besarnya seperti itu tadi sudah saya jelaskan ya, intinya seperti itu. Nah oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ada manfaatnya, semoga membantu dan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, jos.